Halo teman-teman, selamat sore. Di sore hari yang cerah ini kita ngasih makan ikan sambil mungkin sharing hal-hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan gitu, ikan nila khususnya. Nah, nanti mungkin bisa teman-teman simak sampai akhir karena mungkin ada hal yang belum kita ketahui. Pastikan disimak. Faktor yang pertama yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan nila itu terletak pada bibit, teman-teman, menurut saya itu. Jadi pastikan teman-teman pilih bibit itu yang bagus kualitasnya, karena kan gini, kalau ikan nila itu varietasnya banyak. Nah, ada yang memang dia pertumbuhannya maksimal hanya 5 jari atau lama gitu kan. Nah, makanya silahkan teman-teman cari bibit itu yang kualitasnya bagus. Caranya gimana? Bisa mencari ke balai benih. Itu salah satu yang mungkin paling gampang lah. Biasanya kan di setiap kabupaten daerah itu ada. Kemudian bisa cari juga benih-benih yang bagus itu ke pembudidaya yang sudah berpengalaman dalam pemijahan kayak gitu. Mendingan beli sekali tapi benihnya yang bagus, karena nanti bisa memijah sendiri. Nah, jadi seterusnya nanti punya keturunan ikan yang bagus kualitasnya. Itu faktor pakan. Pakan di sini harus seimbang ya teman-teman. Kalau bisa pakan yang alami dan yang buatan. Pakan alami itu ya ini apa, daun-daunan kayak gini. Yang buatannya itu pelet ini. Jadi gini, kalau pakan alami ini mungkin akan lebih lama makannya, tapi juga tergantung daunnya atau pakan alaminya. Kalau talas, daun talas itu biasanya ikan guramnya cepet. Kalau ada kangkung gitu juga cepet gitu. Tapi ini harus seimbang kalau bisa. Dan kalau sudah kayak gini, misalnya ada daun, nah ini saya memberi peletnya sedikit teman-teman, nggak banyak gitu. Yang penting ada, karena kan sudah ada pakan alaminya. Kadang kalau banyak peletnya, ininya daunnya mungkin ditahan dulu, nggak dikasih. Ya teman-teman, itu adalah faktor ekosistem dari lingkungan kolam. Nah, kalau ekosistem itu teman-teman mungkin bisa diartikan kayak lingkungan di sekitar kolam gitu kan. Jadi misalkan ternyata kolamnya terlalu dekat dengan jalan raya, jadi bising, rame kayak gitu. Terus atau dekat dengan pembuangan limbah. Nah, itu sangat pengaruh ke kondisi di kolam gitu. Makanya pastikan ketika teman-teman mau menaruh di mana letak kolam, itu diletakkan di lingkungan ekosistem sekitarnya yang bagus dan kondusif. Nah, faktor berikutnya yang mempengaruhi pertumbuhan ikan itu adalah nafsu makan ikan itu sendiri. Jadi kalau ikan itu tidak nafsu makan, yaitu bisa ada masalah mungkin di airnya atau di kondisi apa pakannya yang mungkin ikan tidak suka, atau mungkin karena lingkungan sekitarnya. Nah, ketika kita ngasih makan kayak gini, ini sambil bisa diamati teman-teman, apakah ikannya lahap atau tidak. Jadi kita harus jeli juga saat ngasih makan. Jadi jangan sekedar wajib makan, ngasih makan aja, tapi perlu diamati seperti apa perilaku ikannya itu ketika makan gitu, apakah lahap ataukah tidak nafsu makan gitu, tidak langsung habis. Nah, terkait dengan suhu air ini akan sangat sensitif atau sangat berpengaruh sekali, khususnya saat musim pancaroba. Makanya kalau musim pancaroba kadang kan siang panas, kemudian malamnya juga dingin gitulah. Itu perubahan suhu yang sangat ekstrim, itu sangat pengaruh ke ikan. Makanya teman-teman juga biasanya harus update dengan kondisi suhu. Nah, kalau saya sendiri biasanya untuk ngecek kondisi suhu di sini itu pakai ini teman-teman, TDS meter. Nah, saya pakai ini. Tinggal dicek ke dalam kolam, dinyalakan, kemudian nih. Tunggu sebentar, nanti keluar hasilnya. Nah, ini udah keluar hasilnya. Nah, suhu yang ideal itu 28 sampai 30 teman-teman. Nah, ini kita lihat. Nah, ini suhunya 28,6. Jadi masih
masih bagus, ini ideal. Nah makanya pengecekan ini bisa dilakukan saat kondisi siang hari panas dan saat kondisi cuaca dingin. Nah itu ekstrimnya berapa? Kalau siang hari apakah lebih dari 30 derajat? Kalau misalnya sudah panas bisa dikurangi terus tambah air sedikit. Nah kalau misalnya dingin, nah bisa juga dikurangi terus tambah air yang baru gitu biar suhunya lebih hangat kayak gitu. Itu adalah pH teman-teman, kondisi pH air sendiri, keasaman air. Ini juga sangat penting dengan mengetahui tingkat pH atau keasaman air ini pengaruhnya ke nafsu makan ikan. Jadi nanti terlalu tinggi atau terlalu rendah jamur bisa muncul banyak gitu. Nah saya biasanya menyiasatinya ini pakai ini kertas universal, pakai kertas lakmus lah atau universal test paper gini. Saya pakainya gini, dicek tinggal dicelupin nanti keluar hasilnya gitu. Kita cek ya yang ini, celupin kayak gini. Ya udah. Kemudian ini dicocokkan ke sini pH-nya. Nah, ini kan pH-nya kalau 6 terlalu pekat antara 6 dan 7 ya, berarti ini sekitar 6,5 pH-nya. pH-nya 6,5 teman-teman. Kalau kayak gini. Ya kan? Dia pH-nya 6,5. Berarti ini masih bagus karena untuk ikan nila ataupun ikan yang lain pH yang normal itu adalah 6,5 sampai 8. Ya 6 masih masuk lah, 6 sampai 8 gitu. Di bawah itu atau di atas itu udah warning, jadi sudah harus ada treatment untuk menyesuaikan, menormalkan kondisi air gitu. Ini sambil saya kasih makan teman-teman, dikit aja kalau ini karena sudah ada daun-daunnya ini. Nah, saya sebar di antara ini saya sebar di daun-daun biar dimakan guramenya juga, jadi nggak rebutan. Nah, itu kalau teman-teman kelihatan merah-merah semua, kadar oksigen di dalam air. Kalau kadar oksigen itu semakin rendah, biasanya dia tetap bisa hidup, tapi bisa juga nanti kalau sampai satu titik batas ikan itu tidak tahan, nanti malah nafsu makannya terkena, kemudian pertumbuhannya pun akan terhambat gitu, karena ikan itu kan di dalam air nafasnya pakai insang ya. Insang itu dia menyerap oksigen yang ada di air. Nah jadi kalau kandungan oksigen di airnya itu tidak banyak, makanya dia tidak bisa tumbuh, metabolismenya tidak bisa lancar gitu. Makanya cara menyiasatinya itu bisa air dikurangi sedikit 10 cm itu, nanti baru diisi lagi kayak gitu teman-teman. Sambil saya kasih makan ikan nilanya. Nah gitu. Nah selanjutnya itu adalah penggunaan probiotik teman-teman. Probiotik ini bisa macam-macam modelnya, jadi tapi gunanya adalah untuk memberikan vitamin ke ikan. Biasanya bisa diberikan dengan cara mencampur ke pakan itu. Biasanya kalau teman-teman beli itu kan macam-macam itu probiotiknya, saya tidak sebut merek, tapi ada yang dilarutkan ke air terus dengan pelet dia campur kayak gitu, nanti baru dikasih ke ikan, itu juga ada. Atau bisa juga dengan probiotik yang herbal, ada yang pakai kunyit, daun-daunan dan sebagainya, itu juga bisa. Tapi pada prinsipnya penggunaan probiotik itu adalah menambah vitamin untuk ikan ya, agar ikan itu lebih banyak vitamin dan gizinya tercukupi dan pertumbuhannya pun makin cepat seperti itu. Nah, faktor berikutnya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan itu adalah adanya arus air sebenarnya teman-teman. Itu bisa disiasati dengan dikasih aerator memang satu, terus kemudian dikasih filter 2. Nah tapi kalau di sini saya tidak pakai
aerator, ada filternya belum, tapi belum saya pasang. Biasanya cukup dikurangi debit airnya dikit, terus diairi lagi pakai selang. Nah itu kan sudah memberikan memberikan aliran air gitu teman-teman. Jadi yang penting kadar oksigennya tercukupi, ada aliran, tapi memang tidak 100% 24 jam gitu ya, tapi ada aliran airnya. Itu sudah sangat membantu gitu, karena ikan sudah nyaman dulu. Yang bisa berpengaruh pada proses pertumbuhan ikan itu adalah stres. Nah, faktor penyebab stres ini macam-macam. Salah satunya mungkin kalau ternyata tempatnya itu terlalu banyak orang, terlalu rame, misalkan kayak pinggir jalan, kemudian banyak orang yang melihat-lihat terus gitu kan, itu ternyata pengaruh teman-teman. Jadi sesekali ikan itu butuh tidak diganggu, jadi kita harus menjauh biar ikan itu ke atas, dia tenang gitu. Hal-hal yang menyebabkan stres, misalkan terlalu sering diubek-ubek misalkan, terus misalnya kalau ada anak main di kolam pakai kayu mukul-mukul, nah itu kan menyebabkan ikan stres. Makanya itu kalau sering, nah nanti pertumbuhan ikan dia jadi nggak mau makan. Jadi misalkan habis kasih makan kayak gini kan, nanti habis, kemudian diupek-upek. Nah dia kalau sampai stres, semua dimuntahin lagi, pelet-pelet yang makan ini dimuntahin lagi, dia stres kayak gitu. Nah nanti efeknya kalau sering kayak gitu, itu pertumbuhan ikan bisa terganggu. Harusnya sudah 5 jari tapi masih kecil, masih 3 jari kayak gitu kan, eman-eman gitu. Makanya setidaknya hal-hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan tadi bisa teman-teman pahami, bisa kita maksimalkan lah gitu. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat untuk referensi teman-teman dalam budidaya ikan. Gitu aja, bila ada kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.